sudah pada lihat kan beberapa berita di awal video tadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai otentisitas destinasi wisata di Indonesia. Aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama bestie aku, Aulia dan Novia. Jadi, di sini aku akan menanyai pendapat mereka mengenai isu-isu yang telah disampaikan di awal tadi. Pertama nih, Aulia, bagaimana menurut kamu terkait isu-isu otentisitas pada beberapa atraksi wisata di atas? Pada dasarnya, otentisitas dalam atraksi wisata yang dikemas dalam produk pariwisata itu memberikan memorable experience bagi wisatawan itu sendiri. Jadi, menurut aku dari beberapa isu tersebut memberikan dampak negatif pada produk pariwisata. Misalnya nih, pada pertunjukan wayang kulit. Adanya pertunjukan wayang kulit yang dijadikan sebagai atraksi wisata budaya menimbulkan adanya komodifikasi budaya, seperti perbedaan durasi pergelaran yang dibuat lebih pendek, cerita yang tidak utuh, dan waktu penayangan yang hanya diadakan setiap adanya permintaan dari wisatawan sendiri. Hal tersebut tentunya menimbulkan lunturnya otentisitas dalam nilai esensinya, karena lebih mengutamakan money oriented daripada memorable experience. Selain itu, modifikasi yang dibuat untuk menarik wisatawan tersebut berujung pada adanya mass tourism. Jadi, supplier selalu mencari dan mengeksploitasi setiap kesempatan untuk menyuguhkan pengalaman unik kepada wisatawan yang mengakibatkan adanya exchange value dari otentisitas wayang sendiri dan menimbulkan mass tourism. Lanjut, kita melihat bagaimana pendapat dari Novia. Silahkan Novia. Kalau menurut aku, isu dari pertunjukan wayang kulit tersebut akan mendatangkan dampak positif, khususnya pada pendapatan negara dan juga akan merangsang pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia, di mana hal tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi, adanya pertunjukan wayang kulit sebagai atraksi wisata budaya merupakan hal yang tepat untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat menarik wisatawan untuk datang. Selain itu, langkah tersebut bisa menjadi ajang pengenalan kebudayaan dan juga kearifan lokal Indonesia kepada masyarakat global, serta dapat digunakan sebagai upaya pelestarian budaya. Jadi begitu ya teman-teman, pendapat dari Aulia dan Novia mengenai otentisitas atraksi wisata wayang kulit. Komodifikasi budaya akan berdampak negatif terhadap makna asli dari tradisi dan budaya, khususnya agama, budaya, dan sosial masyarakat. Di sisi lain, pertunjukan wayang kulit dapat melindungi budaya lokal dan heritage, di mana suatu aspek dari heritage dan budaya lokal diadaptasi untuk pertunjukan wisatawan, sehingga memicu pertumbuhan perekonomian di sektor pariwisata. Baik, selanjutnya menanggapi isu otentisitas tadi, aku kepikiran satu isu yang lagi viral nih, yaitu adanya pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo. Nah, gimana pendapat kalian terhadap isu tersebut? Boleh mungkin pendapat dari Novia dulu. Silahkan Novia. Menurut pendapatku, aku setuju dengan adanya pembangunan Jurassic Park tersebut, karena dengan adanya pembangunan tersebut dapat bertujuan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selain itu, adanya pembangunan Jurassic Park tersebut juga dapat memberikan manfaat antara lain, yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia, baik pada pemerintah maupun penduduk di sekitar pulau, dan juga menambah serta meningkatkan devisa negara. Maka, dengan adanya pembangunan tersebut justru dapat menaikkan nama dan juga eksistensi dari Taman Nasional Komodo di mata dunia, karena wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut tak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan yang berasal dari mancanegara. Kalau opini aku sangat kontra dengan Novia Hera. Tentunya dengan pembangunan ini akan merusak ekosistem dan habitat asli dari Komodo. Hal tersebut menimbulkan berkurangnya otentisitas dari Pulau Rinca sendiri. Padahal Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN melalui laman resminya juga mengungkapkan bahwa Komodo ini telah berpindah status dari rentan ke terancam punah dan bahkan masuk ke dalam daftar merah. UNESCO juga sudah memperingatkan, jika rencana pembangunan Jurassic Park ini dilanjutkan, akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Tak hanya lingkungan, proyek tersebut juga akan mengganggu kehidupan Komodo dan juga berdampak pada kehidupan warga setempat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pamungkas ya teman-teman. Menurut pendapat kalian, penting gak sih pariwisata berkelanjutan itu? Mungkin boleh Novia dulu. Menurut pendapatku,
pariwisata berkelanjutan itu sangat penting, karena dengan adanya pariwisata berkelanjutan, maka dapat mendatangkan beberapa manfaat seperti memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan wisata, serta meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing. Begitu pula dengan adanya pariwisata berkelanjutan tersebut, maka dapat memaksimalkan otentisitas dari pengembangan atraksi wisata. Kalau menurut aku nih Hera, adanya pariwisata berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Di balik meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terdapat penekanan-penekanan pada masyarakat untuk menjalankannya, seperti pengambilan paksa lahan pemukiman penduduk dan stakeholder asing yang tidak bertanggung jawab setelah meraup berbagai keuntungan. Menurutku, pemerintah terlalu fokus untuk meningkatkan destinasi wisata beserta fasilitasnya, tanpa meminta persetujuan dari masyarakat sekitar yang merasa terugikan. Baik, setelah melihat pemaparan pendapat dari Besti-Besti, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya guys, bahwa sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan pasti memiliki dampak baik dan dampak buruk, yang bagaikan dua sisi mata pisau. Selanjutnya, kembali kepada pribadi masing-masing bagaimana menanggapi isu otentisitas pada pariwisata berkelanjutan. Nah, menurut kalian, lebih setuju pendapat Novia atau Aulia nih? Kasih komentar pendapat kalian ya. Jangan lupa di like. Jangan lupa komentar di bawah. Dan jangan lupa di share and subscribe ya teman-teman. Thank you.